Allah Bapa itu anak manusia atau bukan? Allah Bapa itu, Allah Bapa ya bukan anak manusia dong. Nah, yang Yesus datang di akhir zaman menurut ibu itu, yang datang di yang akhir zaman menurut ibu anak manusia atau Allah Bapa? datang itu anak manusia tapi sebagai Tuhan Ah. dia. Nah, gitu. Ibu, bagaimana kalau saya ke Medan aja untuk kita syahadat, Bu? Tidak, enggak. Kalau saya bersyahadat, berarti aku menolak Yesus dong. Loh, Maaf, seganteng justru apapun ibu, mau. ibu, Oh, barang siapa yang menolak aku, kata Yesus, ya, dia tidak percaya Bapa dan juga tidak percaya Anak. Kemudian barang siapa yang menolak aku, dia sudah memiliki hakim. Hakimnya adalah perkataan-perkataan yang pernah aku ucapkan. Perkataan itulah yang akan menjadi hakim kelak. Nah, sekarang ibu mengatakan Yesus itu adalah Allah Bapa itu sendiri. Di mana Yesus mengatakan itu? Karena itu yang akan menjadi hakim ibu nanti. Hai ibu diami yang cantik jelita, siapa yang mengajarkan engkau bahwa aku adalah Allah Bapa? Apa jawaban ibu kepada Yesus? Aku sudah percaya bahwa Yesus adalah Allah Bapa karena Bapa adalah Iya, hakim. Anda akan dihakimi. Hukuman. Yesus Anda akan ditanya, Ibu Diarni, Ibu siapa namanya? Ibu Diarni. Diarni yang cantik, silakan kamu naik ke atas panggung. Aku mau tanya, siapa yang mengajarkan engkau bahwa aku ini adalah Allah Bapa? Jawaban Ibu apa? Ya, memang saya melihat Bapa itu adalah Allah yang sebenarnya karena semasa di bumi sudah ada terpampang kealahannya. Contohnya satu, bisa Contohnya. mengampuni dosa, membangkitkan orang yang mati, dan lain-lain mujizat yang sudah dibuatnya kuasa di bumi ini. Terus kalau Yesus mengatakan, apakah Ibu Diarni tidak membaca pernyataan saya di dalam Yohanes 5 nomor 36? Apa yang Ibu jawab? Tak, karena ada pertanyaan Yesus seperti itu. Dia datang katanya, dengarkan Bu, mengeksekusi manusia yang melanggar perintahnya yang 10 tadi. Betul. Begini. Ibu, tadi Anda kan sudah melanggar tuh. Yang perintah pertama Anda sudah langgar tuh. Enggak melanggar aku. Loh, tadi Ibu menyembah Tuhan yang bukan Tuhan kan? Iya itu. Yesus itu tetap Tuhan, dia yang awal yang akhir. Di mana dia Yesus itu Tuhan? Di mana? Wahyu 1 ayat 8. Nomor satunya coba. Ya, nomor satunya. Nomor satunya coba Ibu baca. Nomor satu. Apa nomor satunya dikatakan di sana, Bu? Nomor 1 Wahyu 1 ayat 8. Wahyu 1. Iya, Wahyu 1 nomor 1. Coba Ibu baca apa yang tertulis di situ. Wahyu 1 ayat 1. Inilah waktu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi dan oleh malaikatnya yang diutusnya. Iya. Sekarang Yesus itu dikaruniakan atau Yesus sendiri yang punya karunia? Di bumi dia diutus. Nah, itu kan Ibu pandai kali lah loncat-loncat. Giliran di bumi dia bukan Tuhan, di langit dia Tuhan. Sementara ketika dia di langit, dia duduk di samping Allah Bapa sebagai apa? Bang Juma, kalau Yesus itu Tuhan di bumi, kan kiamat dong. Kiamat kan Portibi ini. Makanya setelah dia di surga, dia sebagai apa? Sebagai yang penguasa. Matius 28 tertulis. Matius 28 ayat 18. Yesus berkuasa di bumi dan di sorga. Di Al-Quran pun ditulis, Isa Al-Masih terkemuka di dunia dan di akhirat. Apa itu coba? Emangnya ada di akhirat itu 2 terkemuka? Apa ada di sorga 2 yang berkuasa? Sebagai apa dia terkemuka? Sebagai apa? Sebagai Tuhan atau sebagai manusia? Makanya dia yang menghakimi manusia. Dia terkemuka sebagai manusia atau sebagai Tuhan? Sebagai segala-galanya dia terkemuka. Nah, itu kan Ibu, curang. Ibu sekarang Yesus di mana sekarang? Di surga? Di surga. Sebagai apa dia? Sebagai Bapa atau sebagai manusia? Sebagai Bapa di surga. Mari kita lihat di dalam Markus 14:62. Coba Ibu buka. Markus. Ya, Markus 14:62. Terus bacalah, lama kali nanti. Mantap ini Ibu ini.
Aku sebenarnya bukan penginjil ya. Aku hanya ibu biasa yang mau mendengarkan firman Tuhan. Iya. Markus? Markus 14:2, Bu. Iya, Sebab ya. mereka Markus berkata, 14, ya. sebab mereka berkata, jangan Markus pada 14:62. oh Bukan dah. 62. 62. Iya. Banyak ya. Iya, Bu, kita itu harus belajar karena kebenaran itu harus kita cari. Harus mencari kebenaran. Iya, Siapa iya, betul. siapa yang nggak mau mencari kebenaran, itulah yang dilemparkan ke api neraka. Iya, Aku- karena bukan kehendak Bapa, maka dilemparkan ke neraka. Coba Oke. Bu, saya bacain Bu biar cepat ya. Iya, itu aja lah yuk. Ya, Ya, jawab Markus. Yesus, akulah dia, dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Yesus berkata, akulah dia yang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa dan datang dari awan-awan Yang langit. duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa ini Bapa atau anak manusia? Ya, yang duduk di sebelah kanan, dialah itu Anak Manusia yang Bapa Pandai. Yang Maha Kuasa siapa? Yesus. Loh, jadi Yesus duduk di sebelah kanan Yesus. Ada dua Yesus rupanya. Bukan. Itu istilah itu yang dikatakan duduk di sebelah kanan. Kalau memang ada Allah lagi di sana, nggak mungkinlah Yesus di sebelah kanan. Harusnya Allah Bapa dong di sebelah kanan. Loh, Itulah ini Bu. saking kuasanya. Anak Saking manusia kuasanya. duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa. Nah, dialah itu. Ada berapa oknum di sini, Bu? Ada berapa oknum? Satu oknumnya. Satu oknum. Oh, berarti Bapak itu anak manusia. Iya, di bumi kan dia kan anak manusia. Di sorga ya enggak dong. Hanya Berarti juga- yang bukan Tuhan, berarti yang bukan Tuhan tadi itu adalah Allah Bapa. yang bukan Tuhan. Allah Iya. Bapa itu Tuhan kan? Iya, yang tadi yang bukan Tuhan ketika dia di dunia itu siapa? Allah Bapa atau bukan? Yang di bumi itu sebagai manusia. Masih manusia. Itu Allah Bapa atau bukan? Allah Bapa atau bukan? Dia di bumi, bukan. Dia sebagai anak di bumi, manusia. Iya. Berarti kan ada dua oknum ini, Bu. Ada dua oknum atau satu oknum ini? Pokoknya nanti di sorga itu hanya Yesus yang berkuasa. Apa ada dua berkuasa di sorga? Yesus Dan tidak dia berkuasa di surga. Yesus tidak berkuasa. Kan ada ayatnya tapi. Matius 28 ayat 18. Yesus berkuasa di bumi dan di sorga katanya. Dibantah oleh Yesus di dalam Markus 10:40. Tetapi aku tidak berhak untuk menentukan siapa yang akan duduk di sebelah kananku dan siapa yang di sebelah kiriku. Aku tidak berhak, kata Yesus. Markus 10 nomor 40. Dibantah oleh Yesus itu sendiri, Bu. Nah, sekarang kalau kita mengatakan Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, berarti betul Ibu membuat Tuhan baru berupa manusia. Sementara Tuhan Allah Bapa mengatakan di dalam Yesaya 43 nomor 10, engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Allah Bapa yang dibentuk sebelum aku dan tidak ada setelahku. Nah, Iya. Ibu sekarang membentuk Allah Bapa menjadi manusia yang tidak dapat berbuat apa-apa. Benar Kalian enggak? kalian yang enggak mengenal dia seperti tertulis di dalam Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Dunia Apa itu? tidak mengenalnya, kan katanya. Dunia tidak mengenalnya. Ibu Oh. sendiri mengenal dia tidak? Hah? Aku belum mengenalnya, kan belum ada aku kenal dia, tapi melalui pengajaran lah aku kenal Yesus. Kalau Ibu belum mengenal Yesus, kenapa Ibu mengatakan dia adalah Allah Bapa? Setelah sudah kupelajari, dialah Allah Bapa itu. Dari mana Allah Bapaknya? Dia di bumi anak manusia, di surga dia anak manusia, turun nanti kedua kalinya juga sebagai anak manusia. Terus kapan dia menjadi Bapa? Kapan? Menjadi Bapa. Di dalam Iya. Al-Quran ditulis hanya Buset. Allah hakim yang adil. Udah? Gimana? Di dalam Alkitab ditulis hanya Allah hakim yang adil. Di dalam hadis ditulis Isa Al-Masih akan turun di tengah-tengahmu Dinda sebagai Najak masih monitor. Dinda Najak Yohanes masih monitor. 9, Masih. Yohanes Ya bang, 9, ya bang. Ya, tolong dijelaskan kepada saudara kita ini, saudara kita yang baik. Allah itu maha adil, hakim yang maha adil. Yesus itu hakim adil.
Bedakan antara maha adil dengan adil. Gitu. Iya, jadi Ibu Derni jangan salah paham, Bu. Jangan bawa-bawa Al-Quran kalau Ibu Derni belum memahami gitu, Bu. Karena begini, Bu. Iya dah, ada apa dah. Ya, ada apa wis dikit-dikit aja ya. Jangan banyak-banyak. Karena gini, Bu. Di dalam hadis, masalah eskatologi, memang Nabi Isa akan datang ke dunia, akan menjadi hakim yang adil. Itu benar, Bu. Hakim yang adil. Tapi ada terusannya itu, Bu. Itu kan satu hadis. Kok dipotong? Hadisnya itu terusannya gini, Bu. Pertama, jadi hakim yang adil. Kedua, mengharamkan babi. Ketiga, menghancurkan salib. Keempat, menyebarkan agama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu hadisnya, Bu. Jangan dipotong cuma hakim adilnya aja, gitu loh. Dan tadi Ibu membawa surah Ali Imran ayat 45, bahwa Nabi Isa itu wajihan fid dunya wal akhirah, terkemuka di langit dan di bumi. Harus dibaca sampai selesai, Bu. Terkemuka di bumi maksudnya Allah ngasih dia wahyu, beliau jadi orang yang paling mulia di saat itu karena sebagai nabi, dan diberikan kekuasaan terkemuka di akhirat karena beliau bisa menolong orang-orang yang dulu beriman kepada Allah saat beliau menjadi nabi. Maksudnya gitu. Jadi kalau dipotong pemahamannya nggak sesuai gitu, Bu. Lanjut, Bang Zuma. Bu, Terus nanti Ya, jadi jika hadis benarlah panjang. nanti Ya, silakan, Terus silakan. jika benarlah nanti Yesus itu yang datang untuk mengeksekusi manusia yang mengganti-ganti hukumnya. Gimana? Kalian ganti hukum. Contohnya, hukum keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Kenapa kalian berhari Jumat menguduskannya? Berarti kalian pembangkang juga kan? Ibu, kan udah dibilang kemarin pada saat kita pandangan pertama. Saya kan mengatakan Yesus datang untuk Bani Israel. Hukum Taurat untuk Bani Israel. Kan udah jelas kemarin itu, Ibu. Jadi hukum Taurat itu Hukum Taurat itu untuk seluruh bangsa loh, bukan untuk orang Israel. Salah lah Bapak Juma ini. boleh dalilnya? Boleh dalilnya, Bu? Kan kata Yesus, pergilah ke seluruh penjuru bumi, kabarkanlah. Ibu Yesus memberitakan hukum Taurat atau memberitakan tentang dirinya? Memberitakan perintah-perintahnya lah. Nah, Masa perintah Yesus agar manusia menjalankan Taurat ada nggak? Ada 1 iota, jangan kau robah hukum katanya. Nah, itu pandai. Nah, ketika Ibu mengatakan 1 titik jangan kau robah, kenapa kemudian hukum jangan ada ilah lain dirubah menjadikan Yesus sebagai Tuhan? Oh bukan, memang jelas Yesus itulah Tuhan, nggak ada dirubah Nggak sayang. bisa. Nggak Oke. ada. Mari Ibu saya bantu untuk Ibu paham. Coba Anda lihat di dalam 1 Korintus 6 nomor 16. Coba. Oh, atau gini aja dulu. Jangan dulu sampai ke situ. Mazmur 33 ayat 1, ayat 12. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Kalau di Islam kan tiada Tuhan selain Allah. Timotius. Berbeda. Timotius gimana nomor tuh? 6. Gimana? Di dalam Mazmur 33 ayat 12. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Kalau di Islam kan begini, tiada Tuhan selain Allah. Nah, beda dong. Berarti beda Tuhan Memang kita. betul. Kok beda? Kok Iya beda? Tuhan itu cuma satu. Yang membedakan karena Ibu menyembah utusan Tuhan. Iya, Kan gitu. tetapi kan orang Bang Juma kan tiada Tuhan, tiada Tuhan. Sementara di situ ditulis ayatnya, berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Berarti Itu Tuhan nomor siapa? berapa, Bu? Nomor berapa? Nomor berapa? Mazmur Ngapain gua 33 kesana? 12 ayat 12. Nah, itu terjemahannya kebalik itu, Bu. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah adalah Tuhan. Salah. Yang benar, berbahagialah bangsa yang Tuhannya adalah Allah. Kebalik. Bang Juma Loh. yang membalikkan. Kebalik itu, Bu. Terjemahannya kebalik itu. Bang Juma berdusta. Hukum aduh. ke-9. Ibu, coba. Hukum ke-9, jangan berdusta. Itu. Ibu, kita lihat terjemahannya, original teksnya, Bu.
supaya kita tidak dikatakan sebagai pembohong. Merinding Ini. aku kan. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Salah. Balik Bu. Kebalik itu. Kebalik Bu, dengarkan. Dengar. Berbahagialah bangsa di dalam bahasa Allahnya itu di situ Elohim. Elohim Ya, itu Tuhan. Elohim itu artinya apa? Elohim. Sembahan. Allah Bapa. Iya, Tuhan, sembahan. Betul? Oh. Betul? Ya, betul. Terus Tuhan di dalam bahasa Ibrani-nya adalah Yod-He-Vav-He, Yehova. Itu baru nama pribadi Tuhan. Ya. Yehova itu nama pribadi Tuhan kalau dalam bahasa Ibrani. Ya. Nah, sekarang Elohim itu adalah sembahan dalam bentuk plural, dalam bentuk jamak. Apa Elohim itu? Artinya Elohim dalam bahasa Indonesia Tuhan. Berarti terjemahan yang benar adalah berbahagialah bangsa yang Tuhannya adalah Allah, yang Tuhannya adalah Yod-He-Vav-He. Jangan dibalik-balik. Ini terjemahan bahasa Lai ini asal-asal. Bang Juma, di dalam Quran 10 ayat 94, hai Muhammad, jika engkau ragu dalam kepada firman yang kami turunkan, bertanyalah kepada orang-orang yang membaca Alkitab sebelum kamu, yaitu pengikut Isa Al-Masih. Kenapa Bang Juma mengganti-ganti Ibu jangan nambah-nambah ayat tak bagus. Ibu jangan nambah-nambah ayat. Jangan nambah-nambah ayat. Jangan. Begini Bu, tentang kenabiannya Rasulullah itu yang dimaksud. Kan Rasulullah ini tidak pernah mimpi kalau dia akan jadi nabi. Kemudian setelah dia didatangkan wahyu kepadanya, dia kaget, terheran-heran. Loh, ini ada apa? Kok saya selalu saja ada yang datang gitu kepada saya. Saya ini siapa sebenarnya? Makanya Allah mengatakan, jika kamu ragu tentang kamu, silakan kau tanya kepada ahli kitab yang telah membaca Torah, Zabur dan Injil, yang mereka temukan namamu di dalamnya. Nah, sekarang apakah di dalam Torah yang ibu pegang ada nama Nabi Muhammad? Kan tidak ada. Berarti bukan Torah yang ibu pegang yang dimaksud, tapi Torahnya Nabi Musa. Nah, sekarang Torahnya Nabi Musa apakah masih ada? Kan sudah nggak ada, Ibu. Nah, sekarang ketika kita melihat dari Mazmur 33 nomor 12, benarlah pernyataan Al-Quran bahwa ahli kitab itu gemar merubah-rubah kitabnya sendiri. Ini Allahnya yang harusnya Elohim adalah Tuhannya diterjemahkan menjadi Allah. Ini bukti. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Na'udzubillahi min dzalik. Penyesatan yang sangat luar biasa. Harusnya berbahagialah yang Tuhannya adalah Eloh atau Ilah atau Allah atau Hasem. Ini kok dibalik? Berbahagia, ini seakan-akan begini, tidak ada Allah selain Tuhan. Kan lucu Ibu, lucu ini. Harusnya tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada Tuhan selain Hasem, tidak ada Tuhan selain Yod-He-Vav-He. Harusnya gitu. Jangan tidak ada Yod-He-Vav-He selain Tuhan. Iya, Bang Juma, Alkitab kan lebih dahulu 600 tahun daripada Al-Quran. Jadi harus kita dengarkan dong isi Alkitab. Kan gitu. Cocok Ibu. Betul, tapi boleh nggak saya membaca ayat suci Al-Quran, Bu? Boleh nggak saya baca ayat suci Al-Quran? Boleh, tapi boleh, ngerti boleh ya? Boleh. Translate ya. Iya, saya bacakan dulu, lalu kemudian saya terjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitaba illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak memahami kitab, kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga. Apa bukti kebenaran Al-Quran ini? Coba kita lihat terjemahan tadi. Mereka buta huruf, tidak bisa membedakan antara Elohim dengan Yod-He-Vav-He. Masakan terjemahannya berbahagialah bangsa yang Allahnya adalah Tuhan. Ini bukti bahwa yang dikatakan Al-Quran, mereka menuliskan sebuah kitab dasarnya hanya buta huruf. Mereka nggak ngerti kitab. Mereka nggak ngerti Alkitab, kata Allah. Ini Al-Quran menerangkan, Ibu. Masakan terjemahannya dibalik-balik. Makanya Al-Quran mengatakan begini ayat selanjutnya. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim. Celakalah orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri. Summa yaquluna hadza min indillah. Kemudian dia katakan kitab itu dari Allah.
Padahal itu buatan tangan mereka. Mana buatan tangan mereka? Ini tadi, berbahagialah bangsa yang Allahnya adalah Tuhan. Harusnya berbahagialah bangsa yang Tuhannya adalah Allah. Itu baru tidak buta huruf. Nah, apa bukti buta hurufnya? Coba. Yesus itu lahir manusia, terangkat sebagai manusia, duduk di samping Bapa sebagai manusia, datang sebagai anak manusia. Yang mana Bapa? Yesus itu sendiri. Itu yang dimaksud Al-Quran. Buta huruf. Udah jelas-jelas tertulis anak manusia, tapi dia nggak bisa baca. Al-Quran mengatakan, summum bukmun umyum fahum la yarjiun. Mereka buta, bisu dan tuli. Anda buta. Dia tertulis Sama dengan anak gini, manusia. Bang Zuma. Sama dengan Silakan, gini, Bang. silakan. Kan gini, berbahagialah orang yang Yesusnya adalah nabi. Nyambung nggak? Kan nggak nyambung gitu loh. Berbahagialah orang yang nabinya adalah Yesus. Kan gitu seharusnya. Itu baru benar. Lanjut. Sama itu Bu. Makanya dikatakan buta huruf orang-orang terdahulu sudah datang di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7. Antikristus adalah mereka yang tidak mengimani Yesus datang sebagai manusia. Kemudian terangkat dalam kitab Matius dan Lukas. Dia terangkat sebagai manusia. Setelah dia di surga, duduk sebagai anak manusia. Setelah ia datang, dia datang sebagai anak manusia. Tapi begitu ditanya, Yesus anak manusia atau Bapa? Dia Allah Bapa. Nah ini yang disebut buta huruf. Sudah jelas-jelas tertulis, masih juga dikatakan Yesus itu Allah Bapa. Makanya Yesus mengatakan, enyahlah daripadaku engkau semua pembuat kejahatan. Kalau di Islam itu simple Ibu. Yesus Nabi, Yesus Rasul, manusia suci, terkemuka di dunia dan di akhirat. Itu Yesus di dalam Islam. Ada enggak yang melanggar? Tidak ada. Kalau Ibu, Yesus Tuhan, Yesus adalah Allah Bapa yang datang, yang akan menghakimi. Benar enggak itu? Salah. Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Lalu Ibu bantah, oh tidak, itu ketika dia manusia. Nah, ketika dia manusia, dia katakan apa? Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Berarti yang berkehendak bukan Yesus. Ajaranku bukan dari diriku sendiri. Berarti kehebatan Yesus bukan dari diri Yesus. Kesaksian Yesus dalam Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian daripada Yohanes. Apalagi kesaksian seorang ibu cantik bernama Derni. Bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itulah yang bersaksi bahwa Bapa yang mengutus aku. Berarti Yesus adalah kesaksiannya sebagai utusan Bapa. Bapa sama dengan Tuhan. Tuhan sama dengan Allah. Nah, gimana Bu? Masih mau kemudian diusir ke neraka? Masih mau? Matius 13 nomor 50, orang jahat akan dilemparkan ke dalam api neraka. Orang jahat adalah mereka yang memanggil Yesus Tuhan, Tuhan. Enyahlah daripadaku engkau semua pembuat kejahatan. Nah, mari Bu, kita rangkulan. Kita dudukkan Yesus sebagai Nabi Allah, sebagai utusan Allah. Udah selesai. Kita pelukan. Oke? Enggak, aku tetap. Sudahlah kalau gitu. Oke, lanjut Bang Andi. Oke, Bang Bob selamat subuh, Bang Bob. Assalamualaikum, Bang Zuma, selamat subuh. Waalaikum. Baik. Bang Andi silakan Bang Andi. Saya dikit ke Ibu ini, Bu Demi. Kalau Ibu mengatakan Yesus naik ke surga sudah menjadi Bapa, berarti Bapa itu punya fisik dong di surga, Bu. Bapak punya fisik di surga, ya tentulah kita lihat dia. Itulah Yesus tadi kita lihat. Kan katanya kita akan bersama dengan Yesus selama-lamanya di surga. Kan katanya. Iya, maksudnya gini bukan. Jadi masa kita berangkat ke surga tidak kita lihat Tuhan kita itu? Iya gini, iya. Jadi kalau menurut Ibu, jadi menurut Ibu, Yesus di surga itu dia pakai fisiknya yang ada di bumi ya Bu. Ya kan terangkat semua ke surga ya Bu ya. Iya. Betul ya. Jadi di surga itu ada fisiknya Yesus. Terus Bapak di mana itu, Bu? Yesus punya fisik, Bapak tidak. Gimana bisa bergabung? Bapak itulah Yesus itu. Jadi Bapak punya fisik. Iya, Yesus itulah fisiknya. Nanti kelak kita lihat kalau kita ke surga. Baru Tuhan Ibu laki-laki. Ya jelas lah Yesus laki-laki. Enggak pula lah. Jadi Tuhan Ibu laki-laki yang pernah disunat itu ya? Iya, dia disunat 8 hari. 8 hari dia disunat. Jadi Tuhan Ibu laki-laki disunat di bumi. Jadi sekarang dia masih ada bekas sunatnya. Tuhan Ibu itu.
Coba waktu dia manusia di bumi, ya tentu dong, karena dulu kan adat istiadat zaman Yahudi dan disunat kan gitu. Iya, dia naik ke surga sekarang, dia masih pakai alat kelamin itu kan, Bu, yang pernah disunat. Udah pastilah, namanya juga ada wujudnya nanti kita nampak di sana. Nggak pula hantu kan? Jadi Tuhan Ibu itu jenisnya kelamin laki-laki. Iya. Terus kemudian wajahnya ganteng kan gitu, rambut gondrong kan gitu ya, Bu ya. Sempurna lah pasti. Oke, nggak apa-apa sih. Jadi Bapak masuk ke fisik Yesus ya? Iyalah, udah menyatu nanti, makanya Menyatu dibilang nih, dia. bumi aku dan Bapa satu katanya. Nanti di sorga dialah itu, Yesus itu. Ya. Oke, nggak apa-apa sih. Jadi artinya Yohanes 8, Bang Handi, aku dan Iya. Bapak 2. Gimana itu? iya, 2 itu. Ada, Itu sih dari aku saya, yang satu. lain silakan. Makasih, Bu. Yohanes 8, aku dan Bapak 2. Nggak ada. Kalau ada Aku dan gimana? Bapa satu katanya. Ini udah sampai mana? Aku pengen ngobrol dong sama si Ibu Dearni ini. Ya, terakhir Dinda, terakhir saya kasih dulu dalilnya, Bapak dan aku 2. Boleh ya, Bu ya? Oh. 2. 2. Lucu nih, Bu. Ibu maksa kali. 2, Bu. Orang kata Mari kita- Yesus aku dan Bapa satu kok. Ya, sekarang buka di Yohanes 8. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri. Kalau Yesus tidak seorang diri, berarti berapa orang? Nah, itu pada waktu dia bicara di bumi sebagai manusia. Kali, ibu pandai kali lah. Pandai kali ibu ini. Cerdiklah seperti ular katanya. Ular itu identik dengan iblis loh, Bu. Janganlah kayak gitu. Nah, dan jikalau aku menghakimi, Yohanes 8 nomor 16, penghakimanku itu benar sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan di dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian 2 orang adalah sah. Dua loh ya. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Ada berapa aku dan Bapa? Ada berapa saksi aku dan Bapak? Ada berapa saksi aku dan Bapak? Ada berapa saksi di sana? 2. Nggak ada salah ayatnya itu loh. Hanya kalian kutanya dulu, ada berapa saksi di sana, Ibu yang cantik? ya, kata Yesus memang dia Ada tidak 2. bisa berbuat apa-apa kan. Ada berapa saksi di sana, Ibu? 2 lah di situ, satu Yesus. Ya, Ibu selamat datang dalam kebenaran. Bolehlah dapat tanda tanganku nanti ku Medan. Kebenaran belum sampai. Oke, Dinda Gores dilanjut. Jangan diapa-apa ibunya ya. Saya nambahin dalil satu, Ya, Bang. silakan. Mungkin Bang Handi bisa bacain Yohanes 5 nomor 26, Bang. Apa ya, 5:26. Ya, itu kira-kira 1 apa 2 itu, Bu? Coba dibaca, Bang. 5:26, sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Masing-masing punya kehidupan sendiri-sendiri. Nah, itu 1 apa 2, Bu? Dia selamat datang di kebenaran. Semoga Anda terjamah. Waduh, Oh, ibunya lagi baca, mana ibunya ibunya? lagi baca. pergi malah. Ya, Takut sama Gores. Nih, Bu ibunya Gores, pingsan Bapak. baca Yohanes 5:26. Naik lagi dong, Bu. Gini aja, apa namanya, Bang Bob naikin, aku turun, Ikhwan. Kan nggak ini juga, udah bubuk juga lah si ibunya, semoga hidayah sampai kepada beliau.